Halo P5, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai classwork 3 atau quiz CW3 tematik ya. Oke, mari kita mulai. Nomor 1, berikut ini adalah media bagi iklan media cetak kecuali A. Poster, B. Majalah, C. Internet, D. Koran. Ya, jawabannya adalah C. Internet, karena internet adalah iklan bagi media elektronik. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Media elektronik yang digunakan untuk menayangkan iklan adalah tabloid, televisi, poster, dan koran. Oke, untuk jawaban A, jawaban C, dan jawaban D adalah media bagi iklan media cetak ya. Sedangkan televisi adalah media untuk menayangkan iklan media elektronik. Jadi jawabannya adalah B yang benar, televisi. Nomor 3. Iklan yang hanya berupa suara saja disebut, kita sudah pernah membahasnya, yang benar adalah D, iklan radio. Yang keempat, iklan yang ditulis atau dicetak disebut C, iklan media cetak ya. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi, kita dapat menggunakan peta Pulau Bali, bukan. Diagram ulir juga bukan. Diagram alir, itu kemungkinan jawaban yang paling tepat. Peta hasil tambang bukan ya. Jadi jawabannya adalah C. PPKN, sikap yang harus dikembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman adalah A. Sikap toleransi atau sikap saling menghargai dan menghormati sesama. Ya, ketika kita mempunyai sikap toleransi, maka persatuan dan kesatuan akan tercapai karena adanya timbul rasa rukun dan damai. Selanjutnya, nomor 8, tugas dan kewajiban setiap warga negara adalah D. Menjaga persatuan dan kesatuan ya, itu tugas yang utama. Selanjutnya nomor 9, berikut ini adalah sikap yang harus dikembangkan untuk menjaga kerukunan di lingkungan keluarga, kecuali artinya adalah bukan sikap yang perlu untuk menjaga kerukunan. Berarti jawaban yang benar adalah B, bersikap egois. Nomor 10, sikap yang harus dikembangkan agar kerukunan di dalam keluarga tercapai adalah C, sikap saling memahami ya. Ketika kalian saling memahami antara anak memahami orang tua memahami anak, maka akan tercipta kerukunan di dalam keluarga ya. Tidak ada pertengkaran, saling memahami dan menyayangi. Selanjutnya nomor 11. Nilai luhur yang diajarkan dalam adat istiadat, kecuali berarti adalah yang bukan merupakan nilai luhur dalam adat istiadat. A. Keangkuhan, B. Mencintai alam, C. Kejujuran, dan D. Gotong royong. Jawaban yang tepat adalah A. Keangkuhan. Ya, keangkuhan atau sikap sombong adalah sikap yang tidak pernah diajarkan oleh adat istiadat ya. Selanjutnya nomor 12. Rumah adat suku Bali ya. Rumah adat suku Bali yaitu B. Gapura Candi Bentar. Itu nama rumah adatnya. Nomor 13. Syarat air bersih. Berikut ini adalah syarat air bersih. Kecuali, kalau ada kata kecuali artinya yang bukan merupakan syarat air bersih, yaitu C. Air mengandung bahan kimia beracun, artinya airnya tidak bersih. Bagian A, bagian B, dan bagian D adalah syarat air bersih. Nomor 14. Tahapan siklus air yaitu evaporasi atau penguapan. Yang kedua, kondensasi atau pengembunan. Dan yang ketiga, presipitasi atau hujan.
Ketika kalian menjawab, baca baik-baik soalnya dan baca baik-baik jawabannya. Jangan sampai terkecoh dengan jawaban-jawaban yang pilihan jawaban yang salah, ya. Jawaban yang benar adalah D, evaporasi, pengembunan atau kondensasi, dan presipitasi atau hujan. Next. Lanjut ke pertanyaan nomor 15. Yang merupakan jenis campuran yaitu jenis-jenis campuran, ya, bukan contoh campuran. Jenis campuran artinya ada dua jenis campuran. Yang pertama campuran heterogen dan campuran homogen. Itu jawabannya bagian B. Nomor 16. Segala sesuatu yang memiliki massa disebut materi. Ya, itu sudah sangat jelas. Mr. Kiki jelaskan di handout. Selanjutnya nomor 17. Zat tunggal dibagi menjadi unsur dan senyawa. Ya, itu adalah bagian daripada zat tunggal. Ya, sudah sangat jelas juga dijelaskan pada handout. Selanjutnya nomor 18. Contoh dari campuran. Ya, campuran, ingat, campuran adalah gabungan dua zat atau lebih. Ya, jadi kemungkinan jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Air, teh, manis yang terdiri dari 3 zat. Yang pertama ada air, yang kedua ada teh, yang ketiga adalah gula yang menghasilkan manis, rasa manis. Sehingga bagian C adalah jawaban yang tepat atau benar. Lanjut ke nomor 19. Kegiatan ekonomi di bidang jasa pendidikan. Ingat, orang-orang atau ya orang yang memberikan layanan jasa di bidang pendidikan adalah guru, dosen, dan guru atau guru les atau guru bimbel, ya. Jadi kemungkinan jawaban yang tepat adalah C, guru. Nomor 20, manfaat dari kegiatan ekonomi produksi bagi masyarakat, yaitu dengan adanya kegiatan produksi maka akan menyerap tenaga kerja, dengan kata lain mengurangi pengangguran. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 21, berdasarkan cara pengelolaannya kegiatan usaha dibagi menjadi usaha perseorangan dan usaha kelompok. Itu jawabannya bagian C. Selanjutnya nomor 22, garis hayal yang membentang vertikal di atas permukaan bumi disebut C, garis bujur, ya. Garis hayal atau garis yang hanya ada di peta saja, ya. Garis ini berada dari atas ke bawah atau vertikal, itu namanya garis bujur. Ini untuk pertanyaan IPS, ya. 23, garis lintang adalah garis hayal atau garis yang hanya ada di peta. Dia garisnya itu berada dari kanan ke kiri, ya, atau melintang sehingga dinamakan garis lintang, ya, atau garis horizontal di atas permukaan bumi, ya. Jawaban yang benar adalah C. 24, apabila suatu daerah memiliki hasil tambang emas, maka masyarakat di daerah tersebut umumnya atau sebagian besar akan bekerja sebagai penambang emas. Itu pilihan jawaban yang tepat. C jawabannya. 25. Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk pola lantai tarik kreasi daerah kecuali D, pola lantai angka 10. Itu sudah sangat jelas Mr. Kiki jelaskan di handout-nya, ya. Tidak ada pola lantai angka 10. Jawabannya D. 26. Langkah terakhir dalam membuat gambar cerita yaitu D, mewarnai, ya. Langkah pertama mempersiapkan alat dan bahan, langkah kedua menentukan tema, langkah ketiga membuat sketsa atau gambar, dan langkah terakhir pasti setelah gambarnya jadi akan diwarnai sehingga menjadi lebih indah. Nomor 27. Berikut ini adalah alat musik melodis. Kecuali alat musik melodis adalah alat musik yang dapat menghasilkan melodi atau tangga nada, ya. Jawaban yang benar, alat musik melodis yaitu gitar, biola, saksofon.
Kalau ada kata kecuali berarti yang bukan merupakan alat musik melodis, sehingga jawaban yang tepat adalah D, drum. Lanjut ke nomor 28. Dalam tarian, ketika penari berbaris membentuk garis lengkung, hal ini berarti tarian menggunakan pola lantai. Pola lantai melengkung, jawabannya D. Ini adalah pertanyaan untuk SBDP ya. Selanjutnya nomor 29. Cara memainkan alat musik pianika adalah dengan cara ditiup ya. Sambil meniup kita menekan tuts menggunakan jari. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Ditiup dan menekan tuts. Nomor terakhir, nomor 30, contoh lagu bertangga nada diatonis mayor, yaitu lagu yang bersifat riang gembira. Tempo cepat ada pada lagu Indonesia Raya bagian C. Oke, Mr. Kiki harap kalian dapat mengerti ya untuk pembahasan kuis CW3 tematik ini ya, sehingga nantinya kalian bisa mengerjakan soal-soal tugas akhir atau penilaian akhir tematik ya. Ingat, untuk penilaian akhir tematik itu akan diadakan pada hari Senin ya. Mr. Kiki akan membuat soal sebanyak 20 nomor ya, di mana 20 nomor itu berisi pertanyaan-pertanyaan dari subjek Bahasa Indonesia, PPKN, IPA dan IPS, hanya 4 subjek saja karena SBDP sudah dilakukan practical exam-nya atau tugas penugasan akhir SBDP. Jadi tidak lagi dimasukkan ya soal-soalnya, hanya 4. Ingat, ada Bahasa Indonesia, PPKN, IPA dan IPS ya, dalam bentuk pilihan ganda. Waktu pengerjaan 1 hari ya. Jadi ketika hari Senin Mr. Kiki upload di Edmodo, nanti selesai akan Mr. Kiki tutup nilai akhir penugasan akhir tematik ini pada hari Selasa. Oke? Dan jangan lupa Mr. Kiki kasih handout untuk penugasan atau nilai akhir tematik ini. Kalian baca ya handoutnya dengan baik, pelajari dengan baik ya, sehingga nilainya nanti akan sangat memuaskan. Oke, tetap semangat ya, jaga kesehatan, jaga pola makan.